22 April 2022. Gue nge-podcast lagi. Apa kabar cuy, kalian semua? Eh, Kemarin gue bikin apa ya? Bikin sebuah survei di Instagram gitu, di story Instagram, mempertanyakan tentang kalau cewek sama cowok itu pacaran dan mau ketemuan di kafe, menurut kalian tuh yang bayar siapa? Jawabannya gue bikin A cowok, B cewek, D EC siapa yang ngajak, D siapa yang punya duit. Pembahasannya kelihatan terlalu remeh ya. Oke. Podcast gue ini gue lihat pendengarnya ada yang seumuran gue. Ya range 30-an mungkin ya. Ya, ada sih yang belasan, 24 sampai 28, 28 sampai 33. Ya, buat kalian yang masih muda yang dengerin ini relate, yang mungkin yang sudah berkeluarga, mungkin kalian bisa kasih tahu anak kalian nanti. Whatever. Dan pendengar gue banyak cowok. Nah, oke. Dari pertanyaan yang gue lontarkan itu, ternyata semua perempuan yang terlibat, setidaknya terlibat dalam survei itu, mengatakan yang bayar harus cowok. Oke. Sementara cowok yang terlibat dalam survei itu mengatakan iya bisa dua, tergantung siapa yang ngajak, atau ya udahlah siapa yang punya duit aja. Anjing ya, yang cewek pengen dibayarin terus gitu, yang cowok ya kalau lo ada lo aja gitu. Sama-sama pengen dibayarin sih sebenarnya. Oke, gue nggak tahu kalau kalian gimana, tapi oke, kita coba bahas satu-satu ya. Eh Kalau yang bayar harus cowok nih, nih ya, kalau yang bayar harus cowok, maka berlakulah tulisan yang gue share ada di YouTube, di Instagram, di TikTok. Gue nge-share quote-quote gitu, adalah kayak gitu, kayak lu tahu nggak berapa banyak pria kere batal jatuh cinta karena ada aturan tak tertulis pria harus bayar. Nah, itu berlaku tuh jadinya kalau milih cowok yang harus bayar, berarti cowok kere nggak tahu, nggak usah pacaran, atau ya udah pacaran yang gak usah di kafe atau gimana, gua nggak tahu. Kasian banget ya jatuh cinta gitu terus kayak mikirin anjing nggak punya duit lagi, gimana nanti kalau jalan, kalau ini, kalau bla bla bla. Akhirnya nggak jadi, ya udahlah suka-suka aja, nggak usah nembak, nggak usah pacaran. Kasian banget. Tapi dari jawaban itu gue coba mengambil dari sisi positifnya. Gue nggak akan anggap semua cewek itu pengen dibayarin ya. Gue ambil sisi positifnya adalah kalau memang cowok harus bayarin ya gitu, mungkin sebagai awal cowok bertanggung jawab sebelum berkeluarga ya, atau ya cowok lah gitu. Gue ngambilnya ini, maka lu jangan pacaran ketika lu belum berpenghasilan. Kalau gue sih jadi nangkapnya, oke, kalau pacaran tuh ya kalau jalan, kalau nongkrong, jajan atau apa dan lain sebagainya, urusan materi gitu, ternyata bagian cowok. Oke, kalau itu menurut wanita aturannya, maka sebaiknya para pria sebelum Anda berpenghasilan atau orang tua kaya atau bisa menghasilkan uang jajan atau apapun lah, gue gak ngerti, jangan berpacaran dulu. Itu poin yang positif yang bisa diambil dari ya cowok harus bayar ya gitu. Oke, terus jawaban yang kalau yang cowok tergantung siapa yang ngajak. Gue agak setuju yang ini. Menurut gue ketika dua orang pacaran dan ingin ketemuan, usahakan yang ngajak tuh yang punya uang ya gitu. Kayak misalnya cowok ngajak tuh karena kangen atau apalah pengen ketemu, ya pastikan Anda punya uang gitu, karena lo yang ngajak cewek jadi ya udah lo yang bayar gitu.
Nah mungkin bisa sebaliknya juga kalau ternyata ceweknya kangen pengen ketemu atau apa pengen jalan gitu, ketika punya uang ya udah ayo jalan yuk gitu. Eh, Ya udah aku yang bayarin atau gimana lah karena aku yang ngajak gitu, takutnya nggak si cowok nggak punya duit kan gitu. Menurutku itu rada rada fair gitu daripada yang tadi kayak harus cowok gitu, takutnya cowok kangen pengen ketemu nggak ada nggak ada duit, aduh nggak jadilah nggak ada duit gitu, atau pas diajak sama ceweknya ayo kita ketemu yuk kangen gitu, terus akhirnya cowok banyak alasan gitu, aku sibuk aku disuruh ini, padahal karena nggak punya duit aja kan buat jajan. Nah itu resikonya yang pertama tadi ya. Yang kedua ini rada rada mendingan karena pokoknya yang ngajak yang bayarin gitu. Jadi kalau nggak punya duit ya udah nggak usah ngajak jalan, nggak usah ke kafe, nggak usah traktir atau gimana. Mungkin ya, gue nggak tahu deh. Tapi artinya ketika kalau kita nggak punya duit ya akhirnya kita nggak bisa ngajak jalan kan gitu. Gue setuju yang itu, agak setuju. Tapi gue lebih cenderung ke yang siapa yang punya duit aja deh gitu. Melihat dari pengalaman gue yang sebelumnya. Ya mungkin gue juga kere ya. Iya gitu. Tapi kebanyakan rata-rata beruntungnya gue dapet cewek yang menurut gue ya cukup mengerti lah, nggak mempermasalahkan soal uang-uang itu. Siapa yang punya aja lah yang bayar gitu. Jadi kenapa gue cenderung ke situ? Siapa yang punya aja deh yang bayar gitu. Akhirnya ketika kita pacaran kita tidak terikat sama hal yang kayak begitu. Misalnya cowok yang ngajak jalan pengen ketemu karena kangen gitu, punya duit ya udah bayarin. Nggak punya duit akhirnya aku pengen jalan sama kamu tapi aku nggak ada duit nih, gimana kamu ada duit nggak gitu misalnya. Jadi misalnya si cewek ada ya udah jadi jalan gitu, kalau nggak ada ya berarti nggak ada, sama-sama nggak ada gitu. Kalau sama-sama nggak ada ya jelas nggak jadi jalan dong, itu udah jelas gampangnya gitu. Begitu juga sebaliknya, kita cewek pengen pengen ngajak jalan, diajak jalan pun mau karena mau dibayarin atau mau karena dia punya uang tapi si cowok nggak punya, ya udah nggak apa-apa biar aku yang bayarin. Atau jadi menurut gue cenderung ke situ karena itu lebih tidak menimbulkan masalah atau kelemahan menurut gue. Jadi siapa yang punya uang aja. Tapi ketika tidak ada uangnya ya mau yang tadi pilihan pertama juga nggak jadi, yang pilihan kedua juga nggak jadi kan. Jadi kalau ketiga tuh kegagalan itu cuma terjadi ketika kita sama-sama nggak punya duit gitu. Tapi ketika kita salah satu punya duit maka terjadilah, nggak penting siapa yang ngajak, akhirnya terjadilah pertemuan itu. Menurut gue lebih cenderung ke yang itu sih, nggak tahu ya. Gue termasuk penganut apa gue nggak ngerti ya. Tapi gue lebih ke cenderung yang itu karena gue ngapain sih mempermasalahan kayak siapa yang harus cewek harus cowok atau harus yang ngajak harus. Menurut gue sih ya yang punya aja gitu. Kalau kebetulan kita kangen terus kita nggak punya kan, masa kita nggak jadi ngajak sih, aku kangen sih pengen jalan tapi nggak ada nih, gimana kamu ada nggak, ada ayo gitu. Dan kalau misalnya nggak ada sama nggak ada gitu, kita bisa mencari solusi untuk gimana ya biar nggak ngeluarin duit gitu. Aku rumah kamu aja ya, atau kamu ke rumah aku aja, atau nggak ngerti lah gitu. Nggak tahu kalau kalian yang denger ini gimana, nggak tahu sesuai dengan umur kalian ya, gue nggak tahu kalian penganut paham yang gimana atau setuju yang mana ya, gue nggak ngerti. Tapi silahkan dipikirkan, dan ya kalau kalian berkenan silahkan dikomentarin gitu, terserah. Kalau nonton di YouTube ya di komentar, kalau di Spotify atau Anchor ya lu bisa kirim ke email gue aja lah. Gue nggak tahu lu umur berapa, terus lu mikirnya gimana gitu. Kalau lo udah berkeluarga, mana hal yang akan lu tanamkan ke anak laki-laki lu misalnya, atau ke anak perempuan lu gitu. Belajar dari pengalaman lu gitu misalnya. Karena gue nggak tahu kenapa ya, gue lebih ketidak ingin, mungkin karena gue cowok ya, gue lebih tidak ingin cowok-cowok yang belum punya kemampuan materi tapi hatinya
udah jatuh cinta akhirnya batal semua itu karena dia nggak bisa untuk memenuhi aturan tak tertulis di hubungan pacaran, yaitu pria harus bayar. Nah itu gue kasihan sih, kayak kenapa sih harus bayar laki-laki gitu. Ya kalau gue itu sih, atau kalau kalian gimana? Thank you.